Ya, pemirsa, kedua calon presiden saling bertanya mengenai berbagai persoalan. Joko Widodo menanyakan ke Prabowo tentang defisit anggaran. Inilah cuplikannya. Tahun ini kita mengalami yang namanya defisit perdagangan dan juga defisit APBN terjadi dalam 2 tahun ini. Apa yang salah? Defisit anggaran sama. Kebutuhan-kebutuhan kita, janji-janji para pemimpin, sebagaimana juga Bapak terus keluarkan kartu ini dan kartu itu. Itu Bapak bilang ada anggarannya. Ya anggarannya ujung-ujungnya kan dari APBN. Nah, APBN dari mana? APBN tidak jatuh dari langit. APBN itu dari kekayaan negara. Dan kekayaan negara kita sekarang bocor. Pak Joko Widodo itu. Ya, dan pemirsa, inilah pertanyaan Prabowo Subianto mengenai target pertumbuhan ekonomi. Kita lihat sama-sama. Kalau seandainya Bapak terima mandat dari rakyat, apa target pertumbuhan ekonomi yang Bapak canangkan? Ke depan saya meyakini bahwa ekonomi kita akan bisa tumbuh di atas 7% dengan catatan-catatan. Yang pertama, iklim investasi beserta regulasinya itu betul-betul terbuka dan memberikan kesempatan kepada investor-investor lokal untuk bergerak menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, di bidang perizinan yang terlalu lama seperti yang kita lihat sekarang ini harus berani kita pangkas secepat-cepatnya. Oke, saya minta komentar Mas Ari dulu, silakan. Catatan Anda. Yang pertama, ya tadi sebenarnya tadi disampaikan bahwa di sesi tanya jawab ini masing-masing mencoba menjebak lawannya. Dan sambil menjebak, sambil berusaha menunjukkan bahwa ini loh kemampuan saya. Prabowo kembali menampilkan bahwa saya orang yang paham hitung-hitungan makro. Lalu dia mencoba menjawab apakah Jokowi paham soal pertumbuhan, soal anggaran. Tapi sebenarnya to be fair, Pak Jokowi sebenarnya juga cukup bisa lah meniti jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hanya tadi Pak Prabowo sempat menanyakan dari mana anggaran yang untuk kesehatan, untuk pendidikan. Saya kira sayangnya Pak Jokowi tidak membalas dengan ada anggaran 20% untuk pendidikan yang sebenarnya tidak terlalu bisa terserap. Dan itu sebenarnya bisa yang dialokasikan untuk pendidikan misalnya. Itu satu. Tidak menjawab atau tidak mempunyai data soal itu menurut Anda? Saya tidak tahu apakah kemudian memang lagi-lagi mungkin beliau mencoba membelokkan. Mungkin beliau mencoba membelokkan kepada hal-hal yang dia kuasai. Ya, strategi adalah ya apa yang kita rasa kita kuat ya. Tapi Mas Ari, kedua belah pihak kan melakukan hal yang sama kan, manuvernya kan, ya. Membelok-belokkan kepada hal-hal yang memang masing-masing dikuasai oleh capres tersebut. Betul. Dan tapi substansinya didapat nggak? Substansinya, nah terus terang, kalau untuk substansi sekarang memang dalam debat yang hanya 3 menit jawaban, kita memang tidak bisa mendapatkan substansi. Kalau kita bahas substansi itu bisa seminggu mungkin kita belum selesai. Ambil satu contoh tadi, Pak Prabowo di pembukaan mengatakan akan meningkatkan pendapatan penduduk Indonesia dari 3 juta per bulan menjadi 6 juta per bulan. Itu kalau saya hitung-hitung tadi, Mas Arief melihat ya, saya buka Excel. Saya hitung-hitung itu artinya menaikkan pendapatan dari 36 juta per tahun menjadi 72 juta per tahun penduduk Indonesia. Kalau saya hitung-hitung itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang secara real kurang lebih 13-15%. Ini spektakuler. Dan ini 13-15%? Ya. Dengan sejarah Indonesia belum pernah mencatat angka itu? Belum. Jadi makanya ini adalah sebuah angka yang spektakuler yang lagi-lagi strategi penguasaan makronya ini juga resikonya seperti itu. Kalau kemudian ada yang buka Excel seperti saya, bisa menunjukkan ada ini angka ini banyak sekali asumsinya. Asal jangan buka-bukan rahasia orang aja ya. Kalau Mas Arief, ini realistis nggak sih angka pertumbuhan ekonomi 11% ke atas tadi? Tampaknya sulit untuk dicapai dengan kondisi yang sekarang ya. Tetapi saya kembali kepada tanya jawab antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tadi. Berkaitan dengan defisit anggaran dan kemudian juga soal pendidikan, bagaimana membiayai dan lain-lain. Kembali lagi, kalau Pak Jokowi mengulang-ulang soal pendidikan, kesehatan dan lain-lain, Pak Prabowo sama juga mengulang-ulang soal bagaimana menekan kebocoran untuk membiayai ini. Jadi APBN pun disebutkan berasal dari kekayaan negara. Kalau menurut pengetahuan saya, APBN ini berasal dari
pendapatan pajak yang dibayar oleh Pak Fadil Muhammad ini gitu. Iya. Jadi bukan semata-mata dari kekayaan Dan negara. semua Jadi yang ada ada di studio ini confusing, kan pembayar pajak. bagaimana membiayai APBN ini dikaitkan dengan kebocoran kekayaan negara, bukan kebocoran APBN loh yang ditekan. Ini yang saya lihat. Sebaliknya Pak Jokowi tidak mencoba menjelaskan secara lebih konkret bagaimana membiayai tadi peningkatan kapasitas pendidikan ini dengan anggaran yang ada. Tapi satu hal yang tadi saya coba tangkep dari jawaban-jawaban beliau adalah anggaran yang ada sebenarnya cukup untuk membiayai itu. Cuman bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas mengelolanya, Ya. bagaimana memperbaikinya. Tata kelola, governance, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Fadel, silakan. Saya kira kalau kita bicara mengenai masalah ini, maka kita kembali kepada dua masalah pokok. Yaitu yang pertama adalah sistemnya kita betulkan, dan kemudian sumber daya manusianya kita betulkan. Saya kira dua hal ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana masalah masalah kebocoran. Saya kira pertama kali orang bicara kebocoran ini Bank Dunia, kemudian Pak almarhum Prof. Sumitro, sekarang baru Pak Ketua KPK. Memang ini masalah terbesar yang kita hadapi, yaitu masalah kebocoran baik APBN maupun hal-hal yang lain. Sehingga kita harus memperkuat KPK, memperkuat sistem sehingga segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Saya ingin tadi menggarisbawahi ya, bahwa dalam pembicaraan tadi itu ada yang sangat menarik. Saya ingin kembali menyampaikan ini, bahwa visi Pak atau penyampaian Pak Prabowo itu ada satu hal yang berbeda dengan yang lain-lain, yaitu perlu intervensi negara dalam mengatur bernegara saat ini. Kalau kita lihat misalnya negara sekarang, Pak SBY, saya di dalamnya, saya 7 tahun kerja, itu kecenderungannya hampir tidak mau gitu. Biar aja tumbuh berkembang sendiri. Kita lihat misalnya ekonomi pasar bebas dan sebagainya. Import boleh masuk, ini boleh cabai kurang import. Tapi kalau pemikiran dari Prabowo tadi adalah bahwa intervensi pemerintah. Jadi akibatnya tidak boleh lagi impor. Berarti ini mengoreksi pemerintahan SBY sebenarnya. Dengan bahasa yang tegas mengatakan bahwa perlu koreksi pemerintahan yang ada sekarang. Tapi saya Itu ingat dia. betul Pak Prabowo mengatakan bahwa pemerintah SBY sudah baik dan diteruskan, Pak. Yang bagus diteruskan. Dia mengatakan berkali-kali, kita akan meneruskan yang bagus dan yang salah kita akan koreksi. Yang salah ini yang tadi dia katakan tadi. Banyak yang salah atau yang bagus, Pak? Tentunya saya kira relatif semuanya. Relatif. Pak Dolfi. Ini menarik ini. Jadi katanya tadi bahwa ada koreksi terhadap pemerintahan SBY di mana intervensi pemerintah lemah. Membebaskan pasar dan sebagainya, impor kita banyak dan sebagainya. Yang kita tahu sekarang itu Menko-nya menjadi cawapresnya Prabowo. Nah, jadi ini agak dilematis ini. Koreksi seperti apa yang mau dilakukan? Padahal Menko yang selama ini bekerja adalah Menko yang sekarang menjadi cawapres gitu kan. Dan satu hal lagi soal defisit tadi. Defisit neraca perdagangan. Kenapa terjadi defisit neraca perdagangan? Karena kita selama 5 tahun ini ya seperti yang Pak Fadel bilang tadi, lemah di dalam melakukan intervensi. Pemerintahnya lemah di dalam melakukan intervensi dalam 3 hal. Pangan, energi, dan bahan dasar industri. Akibatnya apa? Neraca kita terus membesar sampai sekarang defisitnya. Dan ini akan berlangsung 5 tahun ke depan. Pak Dolfi, Anda mau mencoba mengatakan bahwa kalau pemerintah sebelumnya atau pemerintah sekarang ini yang belum berakhir ini lemah, termasuk Pak Hatta Rajasa di dalamnya? Iya jelas, karena itu Menko perekonomian yang menyebabkan fakta kita sekarang ini kelompok atas 20% yang atas ini menguasai kue ekonomi kita 49%, bertambah 4%, bertambah 8% dari tahun 2009. Menengahnya kehilangan kue ekonominya 4%, kelas bawahnya juga kehilangan 4%. Kalau dulu kita sering mendengar pertumbuhan ekonomi menetes ke bawah, ini nggak berlaku di zaman 5 tahun ini. Kemana dong? Menyerap ke atas. Jadi kelompok atas menyerap jatah-jatah ekonomi kelompok menengah dan kelompok bawah. Ketimpangan yang terjadi. Ya. Sudah. Yang pertama tadi mengenai Hatta. Hatta itu kan dengar sama presiden. Jadi kalau berikutnya dia akan dengar sama presiden. Dia mesti mengikuti kebijakan presiden berikutnya. Dia mengikuti. Dia nggak bisa. Bukan dia presiden.
Maksudnya Pak Fadel yang salah presidennya. Ya, presiden yang menentukan. Yang saya ingin katakan bahwa presiden is a leader. Presiden bukan follower. Presiden is a leader. Nah, saya ingin koreksi saya kalau saya salah ya. Saya melihat Pak Jokowi itu bagus, teman saya. Saya gubernur, dia wali kota, sama-sama kita. Tapi dia tidak menunjukkan sebagai seorang leader. Lebih banyak seorang manajer gitu. Nah ini yang saya khawatir. Saya khawatir, Don. Nanti gimana ke depan ini? Kita butuh leader tampil internasional, tampil kemana-mana. Ini yang kekhawatiran saya. Mas Ari. Beberapa poin. Ya, satu, sebenarnya kan dari debat ini, yang kalau kita kan tidak mencari yang menang dalam arti siapa yang lebih bisa orasi, itu data. Tapi siapa sih yang berhasil meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa saya yang terbaik. Dan saya melihat bahwa debat malam ini memang makin mengerucutkan bahwa yang memang memilih Prabowo karena leadershipnya, karena stylenya akan semakin yakin. Yang memilih Jokowi karena masalah manajerialnya dan masalah mengajak bersama-sama akan semakin yakin. Saya kira itu satu poinnya. Kemudian kedua, saya juga ingin menanggapi soal intervensi pemerintah. Saya kira kedua kandidat itu sekarang sama-sama mengatakan bahwa pemerintah itu dibutuhkan. Tidak ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu harus lepas tangan atau tidak. Yang membedakan adalah poinnya kan ada seberapa jauh sih pemerintah itu akan campur tangan atau tidak. Nah, di sini tadi saya sempat khawatir nih Pak Fadel, moga-moga bisa disampaikan. Pak Prabowo, ketika bicara soal keluarga berencana, Pak Prabowo mengatakan bahwa kita akan semakin melakukan persuasi untuk ikut keluarga berencana. Kok saya teringat program KB tahun 80-an di mana banyak paksa untuk KB. Moga-moga bukan itu dimaksud. Nah, sementara Kan Pak persuasi. apa? Persuasi, pendekatan. Ya, itu dia. Persuasi itu banyak bisa diartikan berbagai hal. Kalau Pak Jokowi kemudian berusaha untuk mengatakan kita mengubah perilaku dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ini Mas Ari adalah anaknya berapa? kenapa? Putranya berapa? Saya satu. Oh, masih bisa tambah satu. Saya minta singkat dulu Mas Arief sebelum kita break. Ya, saya sepakat dengan Mas Ari bahwa debat kali ini seperti Pak Fadel juga sampaikan adalah semakin mempertegas diferensiasi dari dua calon yang kita punya ini ya, dua calon yang kita punya ini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Satu dipersepsikan sebagai calon pemimpin yang leadership-nya kuat, yang satu manajerialnya kuat. Nah, tetapi leadership tanpa manajerial yang kuat, sebaliknya juga manajerial tanpa leadership yang kuat, itu juga the next question begitu. Tetapi dalam konteks yang lebih lanjut lagi, kalau saya lihat dari debat tadi sebetulnya kelihatannya yang satu lebih kepada penguatan di visi-visinya, yang satu lebih kepada bagaimana mengaplikasikannya begitu. Nah, nanti silakan publik yang akan memilih siapa di antara dua ini yang kemudian layak untuk pemimpin Indonesia ke depan. Satu yang saya kira tadi saya sepakat dengan Pak Fadel bahwa dua-duanya sebetulnya menurut saya dengan gaya satu leadership, dengan satu gaya manajership yang kuat, sama-sama ingin membawa pemerintah ini, membawa negara ini hadir. Negara ini harus punya campur tangan yang kuat untuk mencapai tujuannya. Dan satu yang dalam konteks ini, karena tadi bicara pertumbuhan, bicara mengurangi kemiskinan dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, dua-duanya dalam debat yang saya kira kita bicara substansi, nggak mungkin cukup waktunya hanya 3 menit. Belum menyentuh apa yang disebut kualitas pertumbuhan ekonomi. Tapi Anda berdua sepakat bahwa negara ini butuh intervensi. Ibarat pesawat, pilotnya harus menguasai kemudi kan? Saya kira bukan iya. autopilot. Saya kira betul. Jangan sampai kemudian the next 5 years period muncul lagi istilah yang disebut autopilot ekonomi atau apapun. Oke, sama dengan Jadi, program ini pemerintah tidak harus bisa berjalan sendiri karena ada perintah dari produser untuk break dulu. Kita segera kembali sesaat lagi.